Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kami mau bertanya. Kami pernah mendengar bahwa orang-orang yang menghina pemimpin muslim adalah disebut orang-orang fasik. Apakah benar orang-orang yang menghina presiden yang muslim juga disebut sebagai orang fasik? Katanya dalil-dalil hadisnya adalah sahih. Atas jawaban dan penjelasannya kami sampaikan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tentang menghina orang Islam. Orang Islam disebut muslim. Jangankan menghina pemimpin muslim atau presiden yang muslim, menghina sesama muslim saja disebut fasik. Dalil-dalilnya sahih. Iya, mari kita bahas dalil-dalil hadisnya. Dalil hadis yang pertama, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, an Abdullah bin Mas'udin diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga meridhai Allahu oleh Allah, anhu kepadanya Abdullah bin Mas'ud, qala telah berkata oleh beliau Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla semoga melimpahkan rahmatut ta'zim Allahu oleh Allah alaihi kepadanya Rasulullah, wasallama dan semoga melimpahkan kesejahteraan oleh Allah kepada Rasulullah. Apa sabda beliau? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslimi bermula menghina orang Islam atau mencaci orang Islam, fusuqun yaitu kefasikan, wa qitaluhu dan bermula memerangi orang Islam, kufrun yaitu kekufuran. Akhrajahul Bukhariyu, akhraja telah meriwayatkan pada hadis Al-Bukhariyu oleh Imam Bukhari, fi babi khaufil mu'mini, di dalam bab takutnya orang yang beriman, min ayyahbata amaluhu, dari sekiranya hangus atau lebur amaluhu oleh amalnya mukmin, wa huwa dalam keadaan dia mukmin, la yash'uru yaitu tidak menyadari oleh dia mukmin. Nomor hadis yang ke-48, wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis yang ke-64. Di dalam hadis ini sudah jelas terang benderang, cetha terwelo-welo bahwa menghina sesama muslim fusuqun yaitu kefasikan. Orangnya disebut fasik, perbuatannya disebut fiskun atau fusuqun. Kemudian memerangi sesama muslim kufrun yaitu kekufuran. Orangnya disebut kafirun. Oleh sebab itu jangan mudah-mudah kita menghina sesama muslim, mencaci sesama muslim. Apalagi yang dicaci dihina itu adalah pemimpinnya sendiri, presidennya sendiri. Maka jelas sekali kalau presiden itu masih muslim, pemimpinnya juga muslim, jelas bahwa penghinanya, yang menghina, yang mencaci maki adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu orang apa sih? Yaitu orang yang keluar dari jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau orang-orang yang sering menjalankan kemaksiatan itu disebut orang-orang fasik. Loh, kan mereka ahli ibadah, bentuknya kelihatannya ibadah. Karena apa? Coba perhatikan. Imam Bukhari memasukkan hadis tersebut, kemudian beliau memberikan babu khaufil mu'mini,
min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Ini dimasukkan dalam bab takutnya orang yang beriman, orang mukmin, daripada leburnya amalnya, hilangnya amalnya, hangusnya amalnya, wa huwa la yash'uru, sedangkan dia tidak menyadarinya. Dia merasa benar, merasa hebat, Allahu Akbar, takbir, merasa paling benar, padahal bisa jadi amalnya itu hangus lebur. Karena apa? Perbuatannya dia yang menghina orang muslim, yang menghina presidennya, menghina pemimpinnya yang masih sesama muslim. Ini dalilnya jelas. Sedangkan orang-orang yang menghina itu belum punya dalil. Dalilnya mana? Apakah dibenarkan? Cari dalilnya. Kalau seandainya dia mengatakan pemimpinnya dolim, itu berarti masih doniyah, masih prasangka. Imma wa imma, maybe yes, maybe no. Tetapi kalau hadis ini sudah jelas, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Oleh sebab itu jagalah amal, jangan sampai hilang, jangan sampai hangus gara-gara kita menghina, mencaci maki sesama muslim. Apalagi yang dihina, yang dicaci maki itu adalah pemimpinnya sendiri yang masih beragama Islam, presidennya sendiri yang masih beragama Islam. Ingatlah bahwa orang-orang yang diserahi untuk mengurus urusan banyak orang disebut waliul amri, sebagai wali yang mengurus urusan. Apalagi yang diserahi itu adalah urusan rakyat seluruh Indonesia, disebut waliul amri. Dia adalah seorang walinya Allah karena dia muslim dan dia tidak bermaksud untuk berbuat dolim. Kemungkinan memang adalah orang di kanan kirinya yang dolim. Jadi dia sudah memiliki gelar wali, waliul amri. Sedangkan yang menghujat, menghina, apakah sudah punya gelar wali? Belum. Jadi waliul amri adalah orang yang diserahi untuk mengurus urusan banyak orang. Orang ngurus urusan banyak orang itu tidak gampang, sulit bro, sulit. Oleh sebab itulah, kalau seandainya waliul amri kita rasa punya kesalahan, tidak adil, berbuat dolim, maka datangi, nasihati baik-baik. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jairin. Afdalul jihadi, bermula seutama-utamanya jihad, kalimatu haqqin, yaitu kalimat kebenaran, 'inda sultanin, di sisi penguasa, pemimpin atau sultan, jairin, yang berbuat dolim. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun. Jadi seutama-utamanya jihad itu adalah kalimat kebenaran, tapi ingat, enda sultanin, enda, di sisi, di hadapan pemerintah atau penguasa yang dituduh atau dianggap sebagai pemerintah penguasa yang dolim. Bukan di jalan-jalan, bukan dirasani, dighibah, dicaci maki, kemudian memprovokatori. Kalau seandainya niatnya baik, ingin membenahi pemerintahan, membenahi penguasa yang dituduh sebagai penguasa dolim, datangi, nasihati, ajari dengan baik. Kalau di jalan-jalan berarti ada tanda tanya. Jangan-jangan memang punya keinginan menduduki kedudukannya, bukan ingin membenahi kesalahannya. Dia mungkin punya nafsu ingin menggulingkan kekuasaannya akan diganti orang lain. Jadi lihatlah dalam hati. Hatilah yang paling ngerti. Istafti qalbak. Sekali lagi nasihat kami, jangan menghina pemimpin yang masih muslim. Jangan merendahkan pemimpin yang masih beragama Islam. Kalau dia masih menuruti nafsunya, dia menghina pemimpin yang masih beragama Islam, maka kelak yaumal qiyamah
dia akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hadis riwayat Abu Bakrah. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, sami'tu telah mendengar oleh aku, kata beliau Abu Bakrah, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedang bersabda oleh beliau Rasulullah, man ahana sultanallahi fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamati. Man bermula siapa saja ahana yang menghina, yang merendahkan oleh dia man sultanallahi pada sultannya Allah, yaitu orang-orang yang diberi kekuasaan oleh Allah fil ardi, di muka bumi, yang disebut waliul amri. Fid dunya, di dunia ini, ahanahu maka akan merendahkan, menghinakan hu pada dia man Allahu oleh Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud atau Yalisi. Jadi jelas siapa saja yang menghina, merendahkan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang masih beragama Islam di dunia ini, maka kelak di yaumil qiyamah dia akan dihinakan, akan direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, Allah Jalla Dzikruh, Allahu Jalla Thana'uh, wallahu ta'ala a'lamu bisawab.